Nauzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi rasulillahi ajmain, amma ba'd. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmatnya sehingga kita masih bisa berkumpul dan belajar bersama meskipun melalui daring atau online. Dan saya Syarifullah, saya merupakan pemateri hari ini yang akan membahas tentang tafsir dan hadis manajemen pendidikan. Yang pertama, kita harus tahu dulu apa itu manajemen dan apa itu pendidikan. Nah, kalau di dalam Al-Quran, manajemen ini disebutkan sebagai yudabbiru atau pengaturan. Pengaturan ini tersebut juga merupakan salah satu nama Allah, yaitu Allah itu Maha Mengatur. Kalau kita tarik kesimpulan secara umum bahwa manajemen ini merupakan sesuatu hal yang mengatur, merekayasa atau merencanakan sesuatu dalam sebuah instansi ataupun program atau perusahaan maupun sekolah yang dibentuk dalam satu program, dibuat satu pengaturan untuk mencapai tujuan secara efisien, untuk mencapai tujuan dengan baik, efisien dan efektif. Sedangkan pendidikan merupakan hal yang mendasar dari sebuah kehidupan, di mana pendidikan ini yang akan membedakan mana manusia dan mana makhluk lainnya. Nah, kalau kita ingin mencari referensi tentang manajemen, terutama di bidang pendidikan, akan banyak sekali kita temukan di dalam Al-Quran, kemudian dalam hadis yang bersangkutan dengan manajemen. Kemudian sebagaimana yang pernah dikatakan dalam Al-Quran, yaitu kalau kita ingin membunuh binatang maka bunuhlah binatang tersebut dengan baik. Kalau kita ingin menyembelih binatang maka sembelihlah binatang tersebut dengan baik, yaitu dengan mengasah pisaunya dengan tajam, kemudian secara hati-hati dan secara aturan yang berlaku. Maka dapat kita tarik kesimpulan bahwa secara untuk memperlakukan hewan saja kita harus dengan baik dan benar, apalagi dalam membangun pendidikan untuk masa depan umat maupun masa depan anak-anak kita nanti. Nah, pentingnya kita dalam memahami manajemen, karena tanpa manajemen kita tidak akan mendapatkan hasil atau tujuan sesuai dengan target yang sudah ditentukan atau yang kita inginkan, baik secara efisien maupun efektif. Nah, kemudian dalam manajemen pendidikan juga banyak sekali unsur-unsur yang terdapat di dalamnya. Pertama, ada yang mendidik, kemudian ada yang dididik, kemudian ada orang yang memfasilitasi pendidikan tersebut. Bahkan security yang menjaga sekolah tersebut itu juga termasuk dalam satu manajemen pendidikan. Mereka berfungsi untuk mengamankan dan menertibkan keadaan sehingga anak-anak bisa belajar dengan baik dan benar. Nah, maka kita tidak hanya bisa menyebutkan manajemen pendidikan itu hanya soal belajar mengajar, tetapi juga bagaimana pelajaran itu bisa berjalan dengan lancar, bagaimana sekolah tersebut bisa lancar, bisa tetap berdiri selama dan seterusnya. Itu juga termasuk dalam konsep manajemen pendidikan. Nah, dalam pendidikan banyak sekali metode-metode yang bisa kita ajarkan, bisa kita pakai. Kemudian khususnya para guru, pentingnya untuk memahami metode-metode yang harus dipakai dalam pendidikan. Pertama, guru tidak hanya semata-mata memberikan tugas, kemudian memberikan materi-materi yang terus akan dilanjutkan sampai target tertentu, tetapi seorang guru atau seorang pemimpin juga harus bisa memahami anggotanya, memahami muridnya, kenapa mereka tidak bisa mengerjakan dengan baik, kenapa mereka terlambat, kenapa mereka tidak mengumpulkan tugas, kemudian kenapa muridnya ini tidak mampu mengejar target materi yang sudah ditetapkan. Nah, pentingnya bagi seorang guru untuk melakukan pendekatan kepada murid-muridnya. Seharusnya seorang guru menanyakan kepada muridnya sebagaimana yang dilakukan oleh para ulama. Mereka melakukan pendekatan kepada santrinya. Bagaimana? Kenapa kamu tidak selesai? Kenapa kamu tidak bisa mengajar pelajaran ini? Nah, itu diselesaikan dengan secara baik-baik,
Kemudian dicari jalan keluarnya, apa solusi untuk masalah tersebut. Nah, dalam manajemen ini kalau dalam kajian Al-Quran dan hadis, yaitu pertama ada planning atau perencanaan. Maka sangat penting sekali sebuah perencanaan dalam sebuah pendidikan. Tanpa perencanaan, pendidikan tidak akan berjalan dengan lancar dan tidak tahu arah mana yang akan ditujunya. Kemudian ada pengorganisasian atau pengelompokan. Maka dalam manajemen pendidikan, pengelompokan ini sangat penting. Pentingnya kita memahami orang-orang lain, kemudian kita bangkit bersama-sama, belajar bersama-sama sehingga kita menjadi kelompok yang tetap satu, tidak bercerai-berai sebagaimana kata Rasulullah, bersatulah kalian, janganlah kalian bercerai-berai. Nah, kemudian yang ketiga yaitu manajemen itu membahas tentang pengawasan. Setelah tercapainya perencanaan, kemudian berjalannya pengelompokan, maka ada yang namanya pengawasan. Kita juga harus mengawas apa yang sudah kita kerjakan, apa yang sudah kita bangun juga harus kita perhatikan. Tanpa kita memperhatikan apa yang sudah kita bangun, sudah kita jalankan, maka bisa jadi yang dari awal sudah kita bangun dengan susah payah bisa kembali turun atau bahkan bisa berhenti sama sekali. Maka pentingnya pengawasan berjalan atau tidaknya sebuah pendidikan yang sudah kita dirikan. Nah, kemudian dalam manajemen pendidikan ada prinsip-prinsip yang harus kita tetapkan dan kita jalankan. Termasuk itu salah satunya adalah efektif, etos kerja atau disiplin, ataupun kita saling memahami, kemudian kebersamaan itu juga sangat penting dalam pendidikan. Maka sebagaimana seorang pemimpin tidak boleh kita memaksa seseorang atau meminta seseorang untuk melakukan tugasnya. Dan seorang pemimpin tidak boleh mengatakan, saya sudah melakukan tugas saya sudah melakukan ini, saya sudah melakukan ini, kenapa kalian tidak menghargai saya? Kenapa kalian tidak begini dan tidak begitu? Seorang pemimpin tidak boleh mengatakan seperti itu, termasuk juga guru. Guru juga tidak boleh mengatakan hal seperti itu, karena itu memang tugas ia sebagai seorang guru. Kalau kita tidak mampu menjadi seorang guru, maka lebih baik kita tidak usah menjadi seorang guru. Kalau kita tidak mampu menjadi seorang pemimpin, maka lebih baik kita menggantikan orang lain untuk yang lebih mampu, sehingga akan menghasilkan hasil yang lebih efektif dan efisien. Nah, maka sikap-sikap ini tadi sudah saya kumpulkan dalam makalah, yaitu di bab prinsip-prinsip manajemen pendidikan berdasarkan Quran dan hadis. Mungkin hanya itu saja yang bisa saya sampaikan. Lebih dan kurang mohon maaf. Kalau ada yang salah mohon dimaafkan. Silakan teman-teman dibaca kembali makalahnya, kemudian dipelajari. Kalau ada pertanyaan boleh dipertanyakan. Saya tutupi dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.